Om Swastiastu. Hai guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin aja. Oke, pada pembahasan kita kali ini membahas tentang masa lalu. Jadi, banyak dari kalian yang memiliki masa lalu, termasuk kita sih, banyak yang memiliki masa lalu mungkin buruk. Ya. Pernah diputusin pacar, pernah diselingkuhin yang membuat kita sangat terluka dan tidak bisa move on atau melupakannya. Jadi, apakah dari masa lalu yang buruk akan menciptakan masa depan yang buruk atau mungkin sebaliknya? Kira-kira bagaimana? Ya. Gus Robin bisa bantu jelaskan agar orang-orang ini segera move on. Ya, ini pesan yang harus saya sampaikan untuk semua orang karena ini bisa dibilang penting dan ini semua orang pun memiliki masa lalunya. Iya, betul. Tidak mungkin manusia tidak memiliki masa lalu, termasuk masa lalu buruk. Ya, betul. Misteri masa lalu dan masa depan di kemudian hari ya. Begini sebenarnya intinya, antara masa lalu dan masa depan kita ada kaitannya dan ada benang merah penyambung. Oke. Contoh, kita tidak bisa melupakan orang tertentu atau sakit hati dengan orang ini, orang itu, yang menyebabkan masa depan kita kurang bagus. Meskipun kita sudah menikah. Karena kita tetap memikirkan yang buruk-buruk. Sesuatu yang kita pikirkan buruk itu bisa menciptakan sesuatu yang memang terjadi akan buruk. Berarti masa lalu yang buruk jika tidak dihilangkan akan menimbulkan masa depan yang buruk juga. Ya, termasuk depresi terkadang. Jadi padahal contohnya nih, kan banyak orang-orang sok kuat bilang, lu udah move on. Udah dong, udah kuat, udah nggak sakit lagi. Tapi sama cinta ya. Sebenarnya mereka masih menyimpan dendam gitu ibaratnya ya. Ya, menyimpan dendam, rasa sakit. Itu kalau seandainya manusia tidak bisa melupakan dendam, rasa sakit hati, atau hal-hal yang buruk di masa lalunya, dia tidak bisa mendapatkan masa depan yang bagus. Nah, karena ini sudah banyak buktinya. Bisa dibuktikan, meskipun kita merasa bahagia, sudah menikah, tapi kita belum melupakan yang dahulu-dahulu yang buruk-buruk, maka kita tidak terasa tidak bahagia. Benar. Pasti terasa tidak bahagia. Mungkin menikah itu jadi sebuah ajang untuk pelampiasan. Jadi ada juga yang seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita kalau sudah mempunyai pasangan, apalagi sudah menikah, lebih baik kita lupakan masa lalu kita yang dulu. Dan untuk mendapatkan jodoh, saya sarankan ya, yang ingin tidak lama-lama biar dapat jodoh, lupakan masa lalu buruk itu. Nah, kalau seandainya orang yang jomblo nih dari awal nih, dia kan nggak punya masa lalu nih tentang gimana rasanya disakitin gimana. Tidak mungkin tidak punya masa lalu. Dia punya masa lalu menembak atau mengatakan cinta pada orang lain, tapi tidak diterima. Itu kan sakit hati juga. Benar. Masuk akal. Nah, pasti ada masa lalu. Tidak mungkin manusia terlahir di dunia ini tidak ada masa lalu buruk. Pasti semua punya ya. Punya masa lalu buruk. Kan tadi bisa dijelaskan masa lalu yang buruk bisa membuat masa depan yang buruk. Iya, masa depan. Berarti kan ada kemungkinan dong masa lalu yang buruk mengakibatkan masa depannya lebih baik lagi kan? Berarti ada dong. Sebenarnya itu ada, tapi langka sedikit kejadiannya. Itu sebagai motivasi dalam hati. Tapi ujung-ujungnya motivasi itu akan menjatuhkan kita juga. Karena sesuatu yang dilakukan dengan rasa sakit hati dan dendam untuk mencapai suatu tujuan, dia tidak akan mencapai tujuan tersebut. Karena dalam ajaran agama pun tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dengan rasa sakit hati dan dendam. Karena itu tidak akan mendapatkan apapun nantinya. Meskipun awalnya baik, nanti akan jatuh juga. Jadi orang yang mungkin bisa move on lebih cepat lebih cepat mendapatkan masa depan yang dia inginkan. Contoh cinta. Rezeki, cinta. Paling simpel lah kita bicara masalah cinta karena sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi kalau kita sekarang kita punya mantan nih, mantan kita selingkuh nih ibaratnya nih. Kita nggak boleh berlama-lama galau gitu ya. Iya, galau. Terus karena ini akan mempengaruhi masa depan kita nantinya. Berarti yang kita harus membuka jalan untuk cita-cita lain yang masuk. Intinya seperti ini. Kita di dunia diciptakan memang dengan hitam putih, pahit manis,
derita dan bahagia. Nah, ini ya. Mantap. Mantap Bang Jago. Terus ya, setelah itu kita sebenarnya diuji di dunia ini. Manusia pasti akan ada rintangan kehidupan. Nah, rintangan itu apakah kita bisa melaluinya? Semua orang pasti bisa melaluinya, namun bekas dari rintangan itu atau ingatan kita, jika terus kita pikirkan, maka itu akan terjadi lagi nanti. Jadi jika ada orang yang bisa mengikhlaskan segalanya dan memikirkan yang bahagia saja, jadi mindset kita yang bahagia-bahagia saja, yang senang-senang saja di dalam hati, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi intinya manusia harus mindset dirinya atau mindset pikirannya, mengatur pikirannya ke yang bahagia saja, positif. Maka akan mendapatkan hal yang positif. Bicara masalah pikiran, jadi saya pernah baca beberapa buku tentang kekuatan pikiran, bawah sadar itu sebenarnya memang benar-benar ada ya? Ya, bahkan secara gaib pun benar. Benar ya, seperti itu ya. Jadi saya pernah ketemu nih, jadi sedikit mindset itu tinggi kekuatannya. Jadi saya sedikit bercerita ya, jadi tentang pengalaman saya di kantor. Jadi saya ada salah satu teman di kantor, jadi rekan kerja. Dia membuat goal setiap tahun. Jadi bulan segini saya harus punya motor, bulan segini saya harus punya mobil. Dia bilang, tanamkan di pikiranmu, alam bawah sadarmu, percaya dengan kekuatan pikiran. Boom, beli mobil kemarin. Mindset itu luar biasa. Jangan dianggap remeh. Saya bisa seperti ini karena saya mindset. Betul. Saya dulu orang menderita. Tapi ketika saya sudah jadi paranormal dan saya bertemu dengan sosok suci, beliau mengatakan, lupakan masa lalu burukmu, cari kedamaianmu, pikirkan yang bahagia saja, dan semuanya terjadi sekarang. Saya mendapat apa yang saya cari selama ini. Betul. Bekerja, hobi, kesenangan, dan damai juga. Berarti Gus Robin dulu bisa dibilang punya masa lalu buruk. Siapapun punya. Saya dan sekarang merangkak ke depan, hampir melihat lebih baik lagi. 28 tahun saya. Sampai saudara saya pun tahu saya tidak pernah gitu. Saya orangnya broken home kalau kalian tahu. Tapi saya mindset diri sendiri dengan kebaikan. Positif ya. Positif terus, positif vibes. Beberapa orang tua kita tidak suka, anggap Tuhan itu orang tua kita. Itu dulu saya sampai saya menganggap masih ada dewa, masih ada sosok suci, masih ada Tuhan. Kita tidak mungkin sendiri. Saya orangnya kesepian. Makanya saya menganggap mereka sebagai orang tua, pembimbing, nasihat. Jadi ini yang saya dapatkan. Oke. Nah, jadi balik lagi ke bicara masalah masa lalu. Sebenarnya kan kalau kita ngomong pun kan gampang dong, lupain aja kan gitu. Tapi kalau kita menjalani dengan banyak rasa sakit yang kita rasakan, kan ibaratnya susah banget, tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi mungkin ada tips and trick yang bisa dilakukan untuk bisa melewati fase di mana kita bisa melepas masa lalu itu. Mungkin benar. Saya pun butuh waktu beberapa bulan, seperti 3 bulan. Bahkan jika memang bisa melupakannya, kita bertahap. Dari berapa hari dulu, mungkin menenangkan diri sebelum tidur, dengan memuja Tuhan, memuja yang kita kagumi, sosok-sosok suci dalam agama kita yang kita kagumi. Capailah ketenangan jiwa, lupakan, tarik napas, keluarkan napas gitu. Jangan tarik, dipendam, mati. Ya. Jadi intinya itu sih gitu. Bahagia yang kita pikirkan, maka kita akan mendapat bahagia. Karena mindset ini kekuatannya adalah sampai ke akhirat katanya. Bukan di dunia ini saja, ke alam dan akhirat. Jadi itu akan memantul ke akhirat dan ke alam. Jika kita pikiran baik, di akhirat pun baik. Iya, benar juga sih. Cuman ada lagi biasanya sih bicara masalah kendala kita susah move on lah ibaratnya ya. Biar lebih gampang ngomong, kita bicara kita tipikal orang yang susah move on ibaratnya. Sekarang kita sudah mampu untuk melupakan, tapi kan lingkungan. Biasanya lingkungan yang negatif akan membuat kita jadi negatif. Gini, cuekin aja. Kalau otak saya bilang seperti itu, ada yang nggak suka sama saya, cuekin saja. Ada yang ngomongin saya, cuekin saja. Satu jalannya
cuekin. Cuek, ya, itu harus cuek. Bodoh amat, saya ya saya, itu seperti itu. Selama saya merasa benar di jalan yang baik, itu yang menurut saya lakukan. Iya. Oke. Jadi, Jadi selain dari cara-cara yang tadi Gus Robin lakukan, apakah mungkin ada kiat lain yang lebih mungkin bisa orang tiru? Contohnya kan tidak semua orang mungkin bisa punya agama kan. Sekarang kan zamannya ada yang ateis lah, ada yang nggak percaya Tuhan dong. Jadi kan mereka harus kemana gitu loh. Jadi banyak pemuda-pemuda tersesat kalau bahasanya. Mereka harus kemana mengadunya? Kalau kesendirian apapun itu bisa untuk dengan binatang. Tapi kalau logikanya, biasanya kalau kita lagi galau sendiri malah terngiang untuk melakukan hal yang ekstrim. Tidak ada masih binatang kalau kita suka kucing, anjing, ikan. Maksudnya, pengalihannya ke binatang. Pengalihan ke binatang. Oh gitu. Boleh ada kalau memang tidak bisa untuk hobi ya, melakukan hobi apa yang kita suka. Apa yang mungkin membuat hati kita menjadi senang hobinya. Jangan saja judi ya gitu, karena ini akan menghabiskan banyak derita. Curhat ceritanya. Jangan judi aja. Main game boleh kok. Boleh. Ya sampai kalau memang suka main game. Main game sampai ngeluarin uang 20 juta itu luar biasa. Nah, begini ya. Kita hidup itu untuk apa ya? Mencari sebuah kedamaian sebenarnya. Ya, kedamaian namun bertanggung jawab. Ya, betul. Selama ada tanggung jawabnya ya tidak masalah sih katanya. Selama kita bertanggung jawab atas kehidupan ini dan selama kita tidak menyusahkan orang lain ya tidak jadi masalah. Mencapai hobi itu katanya. Tapi jangan sampai hobi judi karena itu takutnya kan berlebihan nanti. Ya, kalau ngomongin ngomongin hobi kan biasanya ada yang ratusan juta juga, ada yang beli mobil, ada yang koleksi motor. Ya kalau punya uang, kalau tidak punya uang kan kita bisa cari hobi yang lain. Stres lagi. Tidak. Seandainya ini, kita punya hobi nih, kita galau, kita main ke hobi. Kita hobinya main paling simpel lah, kita main game. Karena main game udah terlalu dalam mainnya, otomatis kita akan membeli banyak sekali aksesoris untuk game tersebut dan akhirnya tidak kesampaian untuk membeli, stres lagi. Begini sebenarnya itu kan tergantung kemampuan kita. Jadi tidak semuanya game bisa free kok, ya, bisa gratis, ya, bisa itu kembali ke orangnya sih. Kalau memang orangnya itu memang punya, ya boleh saja. Kalau tidak punya ya jangan dulu gitu. Oke, jadi kan untuk hiburan saja. Jadi jangan terlalu dalam lah kan itu ya. Iya. Jadi gini, kalau tadi ibaratnya kita sedang banyak masalah, masa lalu kita buruk banget, apakah sangat lebih mudah dideketin oleh jin-jin pengganggu? Kalau memang jatuh, ya batin kita, hati kita tenggelam dalam sebuah dendam, rasa sakit yang berlebihan, itu bisa. Ibarat deh, kita buat sekarang contoh saya seorang bisnismen bangkrut. Otomatis kan masa lalu saya pernah bangkrut nih, saya pengen bangun lagi, tapi saya pengen cara yang cepat. Otomatis di hati bergejolak, pesugihan. Berarti kan ada kemungkinan kayak gitu. Bagaimana? Saya tidak bisa menganjurkan ke sana. Pada dasarnya kalau kita bangkrut, kita mencoba lagi, ya seperti ini ya, saya sarankan orang bekerja di dunia ini menggunakan hobi dulu. Jangan kejar yang namanya harta dulu. Hobi dulu awalnya. Nanti lama-lama itu juga akan menghasilkan uang. Dapat sedikit atau dapat banyak, atau tidak dapat, tidak jadi no problem, atau tidak masalah. Kalau kita memang ambisinya terlalu tinggi, tidak tercapai nanti, inilah yang berat. Jadi kalau kita hobi menjalankan itu, dapat banyak sama, dapat sedikit sama, tidak dapat sama. Jadi terasa ringan. Dapat sedikit, biasa dan dapat banyak itu semuanya sama. Jadi seakan menyenangkan terus. Tapi kalau kita memaksakan ambisi kita, takutnya jatuh seperti itu. Oke. Jadi melakukan pekerjaan saya sarankan dengan hobi yang Cintai kita senang. Iya. Cintai pekerjaanmu, itu aja sih. Itu. Agar tidak terlalu beban untuk menjalaninya, kan gitu. Sebenarnya intinya itu. Nah, jadi
tadi sudah disimpulkan ada dari pembahasan kita kali ini. Jadi masa lalu yang buruk bisa mengakibatkan munculnya masa depan yang buruk, atau bisa jadi lebih baik kalau kalian bisa mengelola bagaimana masa lalu kalian yang dulu. Apakah kalian mau tinggalkan atau kalian mau tetap bertahan? Kembali ke kalian lagi, kan itu ya. Cuma ini pesan, boleh dijalankan, boleh tidak. Namun saya juga beberapa ada konsultasi dan saya sarankan seperti itu. Dan sudah ada buktinya bahwa sudah ada yang sampai tenang. Yang bertahun-tahun masalahnya tidak selesai, akhirnya selesai. Tenang, iya benar. Jadi balik lagi ke mindset kalian, ke kekuatan pikiran bawah sadar kalian, kekuatan pikiran kalian. Segeralah lupakan masa lalu yang buruk. Mulai dengan kehidupan yang baru, mulai dengan semangat yang baru, agar kalian bisa menjadi lebih baik ke depannya. Begitu kan? Ya. Oke, kira-kira itu saja sih. Ada yang ingin disampaikan lagi ke teman-teman? Ada pertanyaan. Kalau bebek belanja ke mall kakinya berapa? Umur apa ya? Enggak itu. Kalau misalkan nih orang, kalau misalkan nih orang punya dendam, masa lalu yang buruk gitulah, orangnya dendaman ya. Apakah kalau dilihat dari mata batin auranya terlihat nggak? Auranya akan gelap di sekitarnya. Amarah itu aura merah dan aura hitam itu tebal. Apakah itu buruk? Buruk nantinya. Itu juga dosa. Dosa juga tidak boleh. Berarti dengan kata lain, orang yang memiliki masa lalu buruk, yang masih maksudnya ingin membalas dendam, itu semua memiliki auranya masing-masing dong. Ya, memiliki. Memang setiap orang mempunyai rasa marah, rasa dendam, rasa benci itu tidak bisa dihilangkan. Nah, saya mengatakan tidak bisa, siapapun, bahkan saya pun tidak bisa. Namun bisa kita rendahkan atau porsinya itu ditipis, sangat tipiskan ya. Dikurangi, jangan per hari per detik gitu. Ya mungkin per bulan gitu keluar rasa marah atau rasa benci sedikit. Jangan terlalu porsinya terlalu tinggi gitu. Itu tidak masalah karena manusia terlahir terikat dengan sifat. Dengan hal seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak bisa dihilangkan, apapun sifat kita tidak bisa dihilangkan, tapi dikikis agar lebih tipis sekali gitu, bisa. Apakah sudah menjawab? Kalau bebek, nah, ya. Nanti cari saja di Google ya, bebek ke mall berapa kakinya, saya bingung juga. Udah. Oke, pertanyaannya luar biasa. Kalau bebek. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu gak ada. Yakin nggak mau nanya bebek lagi? Enggak. Kalau nggak saya banting. Oke. Kesobin ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak sih. Itu saja kan sudah langsung pesannya. Ya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang baru join, kalian bisa langsung klik tombol subscribe, hidupkan loncengnya. Dan like video ini jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kritik atau saran, kalian bisa langsung tulis di komentar atau kunjungi Instagram kita di ekspedisi.alamlain dan juga di Facebook kita Ekspedisi Alam Lain dan di Twitter juga Ekspedisi Alam Lain. Kita ada di semua jejaring sosial. Ya, di-share juga ya atau dibagikan ke seluruh dunia ya. Ya. Jangan lupa di-share juga video kita, di-share, like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata, saya Benol dan saya Gus Robin OMG Lovers, BTS Lovers. Jadi udah bukan seorang Blackpink Lovers, sekarang ke BTS. Pamit undur diri. Akhir kata, Om Santi 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 Om dan Cheerio.